Asallahu a'tina syafa'atan fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Awalan al-mukarram al-wakil min rais al-madrasah al-ustaz al-syekh Syekhana Muhammad Said wal mukarramat wal muhtaramat jami'u syuyukh min al-asatis. Asallahu u'tihim sihhatan wa sa'adatan hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki menunaikan ibadah di bulan puasa ini, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa duduk di masjid ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dengan kalimah ini insyaallah mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat. Dan tidak lupa pula yang menjadi pengganti orang tua kita, para ahadits, alim ulama yang ada di belakang, menjadi pengganti orang tua kita di pesantren ini. Dan yang tidak lupa pula lagi santriwan, teman-teman yang sangat saya banggakan yang sampai detik ini selalu semangat sebagai mujahid soleh. Allah untuk mengawali kultum pada hari ini, pada siang hari ini, saya ingin mulai dari ayat Al-Quran, sebuah potongan ayat Al-Quran di surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin mufisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayya ilayal masir. Pada ayat ini, pada potongan ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita dengan menggunakan wawassayna. Kalimat wawassayna ini bersambung, kalau dalam bahasa Arab ya, bersambung dengan domir yang namanya domir muttasil. Nah, wawassayna, nahnu wawassa, yang mengartikan, yang menegaskan bahwasanya ini wasiat penting, ini perintah penting. Untuk apa? Biwalidayhi, berbuat baik kepada orang tua. Perintah kalau di Al-Quran itu menggunakan dhamir muttasil, artinya perintah tersebut penting, urgen ya. Diwasiatkan, diperintahkan kepada kita biwalidayhi, dengan orang tua ya. Jadi pada hari ini akan saya sampaikan tentang bagaimana berbakti dan adab kita kepada kedua orang tua. Jamaah rahimakumullah, meningkatkan kualitas akhlak kita, meningkatkan kualitas akhlak kita kepada manusia yang sangat berjasa bagi kehidupan kita, yaitu ibunda dan ayahanda kita, kepada ibunda dan ayahanda kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diputuskan bahwasanya
Jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Jangan sekali-sekali beribadah kepada selain Allah. Ini merupakan amalan terbaik yang pertama. Kemudian disusul amalan terbaik yang kedua, yaitu hendaknya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi teman-teman sekalian, berbakti kepada orang tua ini merupakan amalan penting setelah kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Tidak ada tawar-menawar. Allah akan berikan balasan di dunia kontan dan kemudian susulan di akhirat. Bagi siapa yang berbakti kepada orang tua. Ingat, orang tua tidak akan beruntung dan tidak akan beruntung, tidak akan beruntung dan akan sengsara dan akan sengsara bagi orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kontan diberikan Allah di dunia, kemudian disusul di akhirat. Kullu dzambin yu'akhirullahu qaubatahu yaumal qiyamah illa hukukul walidain fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Semua jenis dosa, semua jenis kesalahan akan Allah tangguhkan, akan Allah tunda di akhirat. Tapi tidak durhaka kepada orang tua. Illa hukukul walidain. Kalau tahu bahasa Arab tahu artinya. Kullu dzambin yu'akhirullahu. Allah akan mengakhirkan zambin, dosa-dosa. Illa hukukul walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjilu. Allah akan menyegerakan balasannya fid dunya, di dunia, qoblal mamat, sebelum dia mati. Orang yang durhaka kepada orang tua, Allah sengsarakan di dunia. Ingat, Allah akan sengsarakan di dunia. Bahkan ada yang mengatakan 1 juta akan menolongnya, 1 juta orang akan menolongnya. Tapi Allah sudah murka kepadanya. Ada orang yang sukses dengan karirnya, ada orang yang bangga akan pekerjaannya, ada orang yang bangga akan cita-citanya telah diraih. Namun ia durhaka kepada orang tuanya. Ia berkata, tidak apa-apa, aku sukses, aku mencapai cita-citaku, walaupun aku durhaka kepada orang tuaku, walaupun aku tidak mengurus orang tuaku. Tunggu, kata Allah, Allah akan berikan balas. Aku akan berikan balas. Aku akan berikan balasan bagimu di dunia, yaitu dia akan diberi cobaan mendapatkan istri yang durhaka. Enggak, istri cantik, solehah, solehot, solehah, lengkap, komplit semua, paket komplit semua istriku. Tunggu, Allah akan murka dengan memberikan anak yang lebih durhaka kepadanya. Hukum karma berlaku, wahai pemuda. Anakku baik saja pesantren, aku pesantrenkan dia di sini. Taat ibadah, bakti kepada orang tua. Nggih Pak, nggih. Kulo sekolah, taunya kabur. Nah, itu bakti kepada orang tua. Tahu orang tuanya sekolah, tapi kerental PS sambil rokokan, mantap. Kan repot Pak Zuher. Taunya sekolah, tapi apa? Loncat ke pagar, kabur lewat kebun jeruk, sudah pasti. Kasus yang paling populer di pesantren, kabur. Tapi ingat, orang tuamu tahu di sana kamu itu sekolah, menuntut ilmu. Ya, anak-anak di sini tidak ada yang seperti itu, insya Allah. Tidak, anakku baik-baik saja, bagaimana? Aku tetap sukses saja, lancar aja hidupku. Tunggu, tidak lama lagi akan ada konco deket.
Kalau bahasa Jawa konco. Ya. Bahasanya sohib karib, yang akan mengkhianatinya, yang akan menghancurkannya. Allah akan sengsarakan orang yang durhaka kepada orang tua. Allah akan berikan balasan langsung di dunia dan di akhirat. Pulang nanti kamu bonceng orang tua kamu, seumpama ada di luar sana anak-anak bukan di sini. Bonceng orang tua kemana-mana, antar orang tua kemana-mana, tapi sampai rumah orang tua dibentak-bentak. Pokoknya saya mau itu. Pak, jalannya langsung. Ngapa sih? Nah, orang tua dibentak. Bagaimana perasaan orang tuamu? Kamu nggak sedih? Nggak. Lo nggak anak sengsara, anak durhaka yang nggak rodo sore. Tahu nih minta. Tahu nih marah. Ya. Allah akan berikan balasan di dunia dan di akhirat. Ingat, bakti itu bukan basa-basi. Bakti itu dari hati. Berbakti kepada orang tua bukan hanya sebatas literasi, bacaan kemudian dihafal, tapi bagaimana bakti itu diterapkan. Sekali lagi, bagaimana bakti itu diterapkan di hati kita, di diri kita. Setelah pulang bagaimana, apa yang didapat di pesantren ini? Bagaimana memperlakukan orang tua? Bagaimana bicara kepada kedua orang tua? Kalau sama saja, apa bedanya kamu? Capek-capek mondok, menahan ngantuk, ya. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi seluruh umat manusia. Ingat, bagi seluruh umat manusia. Bahkan seorang yang bukan muslim, orang kafir yang bakti kepada orang tuanya, Allah akan berikan balasan di dunia, namun tidak di akhirat. Coba lihat, kalau pernah masuk ke dalam toko-toko Cina, pasti ada orang tuanya duduk di kursi roda. Bagaimana mereka memperlakukan orang tua? Hormat kepada orang tua, bakti kepada orang tua, mengurus orang tuanya bagaimana? Allah akan balas kebaikan itu walaupun dia bukan orang muslim. Tapi plusnya orang muslim, orang beriman, Allah berikan balasan di dunia. Allah mudahkan jalannya di dunia menuju cita-citanya. Dan Allah akan balas pahala tersebut di akhirat. Berbakti kepada orang tua. Banyak sekali bacaan tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Rabbighfir lana Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, selalu dibaca. Itu sudah bakti kepada orang tua, minta ampunkan kepada orang tua. Ya. Ingat, berbakti kepada orang tua bukan basa-basi. Ada sebuah kisah di zaman Imam Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Ketika itu kejadian ibadah haji, tawaf. Kemudian ada seorang pemuda yang menggendong ibunya ketika ibadah tawaf tersebut. Kalau dulu itu nggak seramai sekarang. Kalau sekarang kan kita hanya melihat sekeliling Ka'bah di TV itu seperti semut. Kalau dulu itu sedikit orang yang menunaikan ibadah haji, sehingga kelihatan orang itu gendong ibunya. Kemudian seorang pemuda tersebut mendatangi Imam Abdullah bin Umar mengatakan bahwa ini selama hidup ingin menggendongnya keliling sampai merah pundakku wahai Imam. Nah,
Imam, apakah aku sudah berbakti kepada orang tua? Tanya seorang pemuda kepada Imam Abdullah bin Umar. Lantas spontan tidak tanpa berpikir, Imam Abdullah bin Umar menjawab, tidak ada bandingannya antara ibumu melahirkanmu ke dunia dengan kamu menggendong ibumu keliling Ka'bah. Ibumu melahirkanmu ke dunia ini taruhannya nyawa. Kamu keliling Ka'bah tidak ada taruhan nyawa. Betapa banyaknya orang sekarang mengurus orang tuanya sudah tua bangka, mengeluh, apa si ibu iki, apa si ayah iki, di dalam hatinya beban lapo nggak mati, nauzubillah. Ada seperti itu. Selamat dunia akhirat, jangan harap selamat dunia akhirat. Allah akan sengsarakan orang seperti itu. Ingat, bakti bukan basa-basi, tapi dari hati. Bakti kepada kedua orang tua. Ibumu yang awalnya melahirkanmu ke dunia ini, kemudian menggendongmu, kemudian berharap kamu bisa merangkak, kemudian berharap kamu bisa berjalan, kemudian berharap kamu bisa berlari, kemudian berharap kamu menjadi pemuda yang soleh, kemudian berharap menjadi dewasa yang baik dan benar. Harapan seorang ibu kepada anaknya setelah melahirkan di dunia ini taruhannya nyawa. Tiba-tiba anaknya segede sekarang ini bentak-bentak kepada ibunya, pokoknya aku mau itu, aku mau ini. Begitukah anak yang soleh? Tidak, itu anak yang toleh. Allah, kalau ada di sini yang masih membentak orang tuanya, berperilaku kasar kepada orang tuanya, kurang peduli dengan orang tuanya, stop, berhenti. Dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Pasti tahu anak pesantren. Pesantren nih bos, saya nggak tahu. Jangan berkata kepada kedua orang tua uff. Uff itu maknanya dalam tafsir bukan bukan. Tapi uff itu suatu perkataan yang kurang nyaman bagi kita. Kita keluarkan. Contoh, nanti kamu begini-begini ya, kamu jangan gini-gini ya. Lantas kita menjawab, iya, enggak. Nah, iya 2 kali itu uff. Tidak menunjukkan tidak nyamannya kamu terhadap sesuatu. Sudah durhaka kepada orang tua. Lah orang tua aku jahat ya apa Pak? Orang tua jahat. Orang tua tidak memberikan hak kepada kita sebagai seorang anaknya. Ingat, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah menentukan dialah orang tuamu. Kamu tidak bisa menyebut dia mantan orang tua, enggak bisa. Sejahat apapun orang tua kamu. Orang tuamu jahat kepadamu, jangan dibalas, jangan baku hantam apalagi. Berdosa, bagaimanapun orang tua kita, dia tetap orang tua kita. Kurang nyaman, menghindar. Itu bakti kita kepada beliau, kepada kedua orang tua kita. Ingat, kita di sini belajar akhlak adab kepada orang tua bukan sebatas bacaan saja. Kita puasa ya itu ya bunayya bla 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 bla. Wahai anakku, jangan seperti ini kamu baca. Tapi harus diterapkan. Makanya hatinya yang merantau. Pulang ini ubah pola pikir main HP. Apa mak? Apa ayah? Apa bunda yang perlu saya kerjakan? Ngomong, ojo dikongkon baru kerjain. Ya Fadlan, Fadlan lagi. Ya Fulan,
Coba kamu itu beli dulu kue, alah ngegame, gak iso di post iki mak, rank turun. Ya Allah, seperti itu durhaka kepada orang tua, durhaka. Kamu merantau, yang jauh dari Kalimantan, yang jauh dari Sulawesi, merantau ke sini, pulang-pulang seperti itu yang dilakukan kepada orang tua. Mondok opo arek iki? Ya, ayah, apa yang perlu saya lakukan? Nyuci motor kah? Nyuci mobil kah? Atau ngukur jalan? Nah gitu. Gak. Bantu orang tua. Jangan kita lihat orang tua kita susah baru kita bantu. Ngomong, ibu kayaknya capek nyuci piring, biar saya yang nyuci. Nah itu berbakti. Ngomong tok ya, pastilah ibumu kok pecah piring ini, arek gak ero popo iki, ya, arek esek cilik iki, baring di kamar, poso, aku poso mak, ojo dikongkon, jangan disuruh mak, aku poso, puasa, pokoknya jangan suruh aku ya mak ya, aku puasa. Ada depan saya seperti itu, biar saya duluan ngasih balasan, baru Allah Subhanahu wa taala. Semek dulu baru. Ya. Laki-laki jangan gengsi. Setelah makan cuci piring, piring sendiri, makan cuci sendiri. Ada sebuah kisah seorang anak SMP yang sekolahnya itu jarak 1 kilo 2 kilo dari rumahnya, sehingga dia kalau ke sekolah menggunakan sepeda ontel, sepeda gayung, sepeda pancal. Ya kalau di Jawa ini sepeda itu sepeda motor, sepeda pancal, sepeda yang digayung. Kalau motor itu mobil, kan pusing. Saya. Ya kemudian kalau jalan itu bahasa Jawanya bicycle, jalan kaki. Bahasa Jawanya bicycle ya. Nanti bahasa Inggrisnya bicycle juga. Sama guru bahasa Inggrisnya. Jalan kaki itu bicycle. Ketika itu ia sedang sarapan di rumah bersama kedua orang tuanya. Temannya dari depan memberikan tanda. Kring 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 kring. Nah, itu tanda. Koncoku ndek ngarep rek. Jampir, udah waktunya sekolah. Sehingga bergegas menyiapkan tas, menyiapkan sepatu, udah berjalan ke sepeda. Salam ayah ibu, saya pergi ya, pergi. Set. Naik sepeda. Tiba di sekolah balik mana? Lapor iki balik, kata kawannya, kata temennya. Setelah balik nongol lagi di sekolah. Kenapa kamu pulang? Ada yang tinggal? Tidak ada. Nah, terus kenapa kamu pulang? Lah wong kamu manggil di depan, saya sudah lagi sarapan, sehingga saya bergegas buru-buru lihat waktu dan saya lupa nyuci piring saya setelah makan. Saya nggak ridho ibu saya menyuci piring saya makan. Anak SMP itu, anak SMA Rohmah, sebelum sekolah cuci kamar mandi dulu, bersihkan toilet ya. Itu maknanya apa? Berbakti itu hanya satu piring itu kita cuci, piring kita makan sendiri. Nah itu sudah bakti kepada orang tua, meringankan beban orang tua. Jangan ngomong, mak ini saya cuci ya, saya cuci ya, saya cuci ya. Bacot kata mamanya. Cuci-cuci aja. Ya. Mamanya kasar daripada anaknya. Gak berani anak melawan mama Sumatera seperti itu. Ya, batal puasa kau. Sodet panas ke mulut kau, ha? Tahu sodet panas? Dimuncungi tabok. Kalau batal puasa. Mana berani? Paling kecil SD batal puasa minum keran, air keran, sorry. Jadi ibu itu kasar. Kalau sekarang
Ma, pokoknya saya pulang tuh hari Minggu ke pondok harus disiapkan ini dan ini. Wah, anak raja, anak sultan. Mamanya ngikutin, iya nak iya. Sudah belum ma itu apa bebek tadi sudah dipesan belum? Sudah dipesan belum es tehnya ma ini saya aduh. Kok belum datang juga es teh ini ma? Bebek ini ma. Bebek hidup nanti dikirim mamanya. Jangan menggesa-gesa orang tua. Keinginan kamu ingin dipenuhi dengan instan, orang tua kamu rusuhi, kamu beruber. Durhaka itu. Ya, lawang Allah mengaturnya. Wa qulu qaulan karima. Wa qulu lahuma qaulan karima. Dan berkata kepada orang tua, kedua orang tua itu qaulan karima dengan perkataan yang baik dan mulia. Seperti itu. Berbakti sekarang ini ya, teman-teman semua, berbakti itu bukan hanya basa-basi kamu saja. Ya, bukan hanya basa-basi, banyak kisah yang menceritakan tentang bakti kepada orang tua. Kisah yang berikutnya itu ada seorang keluarga yang bahagia. Ketika itu orang tuanya numpang di rumah dia bersama istrinya dan anaknya. Biasa kalau orang tua numpang di rumah anaknya itu biasa itu nanti. Saya belum merasakan, saya belum punya istri soalnya. Nanti insya Allah mudah-mudahan. Ya, harus belajar. Jadi ketika orang tuanya numpang di rumah dia, setiap makan siang pagi malam di meja makan, orang tuanya disediakan dengan menggunakan piring seng yang terbuat dari seng. Kalau tahu itu ada piring yang dari seng, bukan dari kaca, bukan dari keramik atau apa, pokoknya dari seng. Seperti itu terus pokoknya piring ini khusus untuk kakek atau nenek, sehingga anaknya melihat kok kakek piringnya itu terus. Kata anaknya, biasa anak kecil kan tanya aja, bapak ini pusing balik kerja sore, anak tanya yang nggak masuk, yang nggak jelas ya, anak kan biasa anak kecil. Kok ini ya? Kok kakek piringnya besi gini, jelek katanya. Ya memang nak, kalau kakek sudah tua piringnya seperti itu, kata bapaknya. Kemudian lambat laun anak yang kecil tadi beranjak dewasa, seperti itu lagi. Mengurus orang tua yang ngomong tadi. Ketika makan dikasih piring seng. Lah kenapa, kata bapaknya. Terus anaknya ngomong, lah bapak sendiri yang ngomong dulu kalau orang tua piringnya ini. Gimana? Allah langsung balas di dunia. Sakit hatinya. Memperlakukan orang tua seperti apa sekarang? Seperti itulah kita nanti akan diperlakukan oleh anak kita. Allah akan memberikan anak yang soleh bagi yang taat dan bakti kepada orang tuanya. Allah akan berikan anak yang durhaka kepada kita kalau kita durhaka kepada orang tua kita. Itu maksud saya, Allah akan balas langsung di dunia. Nanti di akhirat Allah teruskan balasan itu. Mau? Tidak. Mau cepat jawab tidak, pasti. Tapi nanti lupa. Ya. Bakti itu bukan basa-basi tapi dari hati. Itu perlu saya ingatkan kembali. Bahwasanya kita sebagai seorang yang beriman, apalagi kita anak pondok, bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita yang sudah pernah belajar kitab Ta'limul Muta'allim, yang mengatur bagaimana cara kita beradab kepada kedua orang tua kita, kepada ustaz kita, guru kita, kepada teman sebaya kita, bagaimana ya belajar. Di sini kita belajar.
sehingga pelajaran tersebut akan diingat sampai kita mati nanti, sampai kita memiliki anak, cucu, cicit, sampai kita jadi kakek, moyang. Ajaran tersebut akan terus mengalir, akan terus diterapkan. Itu akan dapat jadi jariah bagi kita. Kemudian kisah yang terakhir mengenai berbakti kepada orang tua. Ada seorang perempuan yang ditinggal suaminya, memiliki anak 5 kita katakan. Perempuan 2, laki-laki 3. Anak pertamanya laki-laki. Terus anak yang kedua, ketiga, keempat udah gak usah kamu tahu. Yang penting anak paling tuanya laki-laki. Tinggal suaminya janda tua. Ketika itu bahagia, anaknya 5-5-nya berbakti kepadanya, rebutan ngurusnya. Nanti ibuku tinggal di rumahku aja, rumahku pokoknya rumahku, sehingga ibunya bergantian tinggal di rumah anak-anaknya. Seminggu di sini, dijemput sama anaknya, kaya semua, punya rumah semua, punya mobil semua. Dijemput bergilir, piala bergilir ibunya. Maksudnya diurus di rumahnya. Inilah anak ar-rahmah ini. Inilah anak ar-rahmah. Fikihnya kuat daripada tasawufnya. Pak Zuhair sukses ini. Fikihnya kuat semua anak-anak. Ya. Balik semua. Maka tanggung dosa sendiri ketika balik. Ya. Durhaka kepada orang tua bukan salah orang tua lagi kalau tidak mengingatkan kepada anaknya. Durhaka kepada orang tua. Sudah dosa sendiri. Sudah punya catatan sendiri, malaikat atid di sini nyatat. Kemudian singkat cerita, ibunya sakit. Ya, nama orang tua sakit. Masuk ke rumah sakit ibunya. Abangnya ngomong, ini ibu ini di opname ya. Ini orang Sumatera lah ceritanya kan. Ini ibu ini di opname. Saya takutnya nanti salah ngomong, opname atau opname. Ya, sama enggak tahu. Opname kalau orang Sumatera ya Pak Pandu. Jadi orang ibu ini di opname. Siapa nih yang akan tidur di sini? Kompak adiknya 3 perempuan ini menjawab, kami 3-3-nya akan nginap di sini, kami izin sama suami kami. Wah, seneng ibunya. Alhamdulillah anakku sampai segitunya berbakti kepadaku. Suaminya di rumah. Ya apa boleh buat, bakti kepada orang tua. Akhirnya, ya oke, kata abangnya. Nanti kalau pulang berarti ganti-gantian ambil baju kotor aja ya. Ya, kata adik-adiknya. Akhirnya pulang. Singkat cerita, lama-lama ibunya apa tebak? Singkat cerita ibunya lama-lama dironsen dengan segala macam medis itu, dicek-cek sehat segar bugar. Terus dipanggil salah satu pihak keluarga. Ada satu perempuan ini datang ke sana. Ya, bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Ya, ibunya sudah bisa pulang, tapi 1 hari dulu ya di sini, nanti besoknya bisa pulang. Ada obat yang harus dihabiskan, biasa gitu kan, obat yang disuntikkan ke dalam infus itu. Oh iya siap, baliklah ke ruang rawat inap. Ibu sudah bisa pulang, tapi sehari besoknya baru bisa pulang ya. Oh alhamdulillah, kata anak-anaknya segala macam. Terus ada saudari yang paling tua di antara 3 itu ngomong, nah ini ibu besok lusa pulang ini ya. Itu kan rumahnya ibu kan belum dibereskan, masih kotor pasti, karena kan ibu kan jarang tinggal di rumahnya sendiri ya. Kita kan pulangnya nanti ke rumah ibu, rumah induk bahasanya ya. Siapa ya yang mau membereskan? Oh, biar aku, kata yang pergi ke dokter tadi. Biar aku saja. Ya oke. Akhirnya dia pulang. Baktinya kepada orang tua. Bakti kepada orang.
Kemudian dia membersihkan rumah ibunya, mematikan handphonenya, menonaktifkan datanya. Pokoknya fokus membersihkan 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 rumah ibunya. Tiba-tiba ting tung, sebelum bel berbunyi ambulan bunyi. Wiung wiung wiung. Duh, oh ya ambulan nih. HP-nya kan mati datanya. Padahal sudah dihubungi. Cemas bukan main itu anak yang membersihkan rumah ibunya. Oh ya ambulan nih rek. Kenapa ibu? Pasti ibu kan yang dipikirkannya. Dibuka pintu, ketika itu ibunya keluar dari ambulan. Nah, tebak lagi ini. Nanti kamu mikirnya seperti kisah di Indosiar gitu kan. Judulnya durhaka kepada orang tua. Ibunya keluar dari ambulan dengan sehat walafiat, cantik, bersih, sehat. Tanya si perempuan yang membersihkan rumah ibunya, loh bang, kenapa ini pakai ambulan, kenapa nggak pakai mobil aja, mobil biasa? Nah, mobil abang kan itu bagus. Iya mobil bagus, tapi cuma muat 4 orang. Kita mau balik serempak, mau dekat ibu semua. Ya naik ambulan aja lah kata abangnya. Ya naik sedan, orang 5, orang 6. Di mana? Bagasi. Dia mau dekat ibunya semua. Ya terpaksa abangnya berakal. Ya wis, ambulan ono ya wis ambulan wis. Sampai dia, "Woi Allah," kata adiknya kepada abang itu. Cemas sudah kan? Ambulan rek ke rumah. Kalau debt collector ke rumah kan kita lari. Ambulan ke rumah penasaran sopoi. Ambulan di jalan aja kita minggir. Entah ada entah enggak isinya orang dalam. Sampai ke rumah, ya ibunya. Anak tadi yang membersihkan rumah ibunya berbakti nggak kepada orang tuanya? Berbakti bukan basa-basi. Ia sengaja pulang ke rumah ibunya. Dia bersedia membersihkan rumah ibunya karena dia tidak mau membayar uang rawat inap ibunya. Berbakti bukan basa-basi. Ikhlas kepada orang tua. Ikhlas nanti kalau kamu sudah sukses, ikhlas mengurus orang tua. Beri apa yang kita miliki. Kalau sudah seperti itu hatinya, mending aku aja yang bersihkan. Nanti kan suruh patungan, nggak mau lah aku. Aku aja yang bersihkan Sudah seperti itu niat kita. Baktinya basa-basi. Terasa bakti basa-basi. Jangan basa-basi kepada orang tua. Allah Maha mengetahui, teman-teman sekalian. Wahai pemuda, wahai hamba Allah, wahai anak-anak muda, anak-anak kelas 12 yang bakal pulang menemui orang tuanya, ya bakti bukan basa-basi. Ya, kamu basa-basi aja kepada orang tua. Saya tuh menolong orang tua saya. Apa? Sampai rumah. Mending kamu di pesantren kan aja lagi. Daripada di rumah nih. Drug system jadi. Mau? Enggak. Kita harus menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Harus menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Secara zohir maupun batin, secara nampak maupun tidak nampak. Kita di sini berbakti kepada orang tua kita, kita menuruti, kita belajar di sini, kita mendoakan setiap sholat. Berbakti kepada orang tua. Sampai rumah, jangan dibentak-bentak, jangan mengeluh sama orang tua. Jangan gini ya. Ya. Iya. Nah. Adakah? Ada pasti. Ada kan? Ada. Itu tafsir buka kalau nggak percaya. Kata itu bukan saja apa sih mak, bukan. Apa sih pak, bukan. Tapi sebuah perkataan yang merasakan kita rasakan ini kurang nyaman, kita keluarkan perkataan itu. Apa sih? Nah. Ya anakku ini ganteng. Namanya Brian Bird. Seumpama. Atau Sultan Zaki. Ya Sultan.
Gundul tok sultan ni. Anakku ni apa sih mak? Hah? Ya udah senyum aja. Siapa lagi yang bilang kamu ganteng kalau nggak ibu kamu? Betul? Yang saya sampaikan ini cuma berbakti kepada orang tua, adab bukan hanya di buku, bukan hanya di catatan, bukan hanya dihafal, tapi diterapkan. Ya, bukan basa-basi, tapi dari hati. Harus dari hati. Ya. Mudah-mudahan saya doakan kepada teman-teman sekalian semuanya, ya, dibukakan pintu hidayahnya. Kalau hidayah itu untuk satu orang, kalau hudan untuk rame-rame, maka jamak dari hidayah hudan. Kata Al-Quran, hudan linnas, bukan hidayah linnas. Ya. Dibukakan pintu hidayahnya kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak summun bukmun umyum. Nah, yang tidur-tidur ini saya doakan tidak summun bukmun umyum, tuli buta bisu. Nanti takutnya khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hatinya. Enggak, dia tidur itu tidurnya para pelajar yang selalu telinganya mendengarkan. Saya masih husnuzon. Kalau sudah maghrib, saya sudah maghrib suuzon sama kamu. Ya, semoga semua berbakti kepada orang tua. Jangan hanya basa-basi teman sekalian. Saya ingatkan lagi, bakti kepada orang tua ini. Sekali inilah saya ngomong ya. Entah kapan lagi kesempatan ngomong seperti ini. Ya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sekian yang dapat saya sampaikan, akhir kalam. Allah yuwaffiquna yuhibbuhu wa yardallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.